Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dan kali ini sekali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, jika kita sama-sama melihat ke sekeliling kita, maka sebenarnya ada banyak produk dan ada banyak program yang dijual untuk melawan penuaan dini. Saudara, kalau kita mau sadari atau kita jujur, sebenarnya bukankah kita termasuk orang-orang yang menolak untuk dikatakan tua? Kita gak mau dipanggil tante, kita mau dipanggilnya cici. Kita tidak mau dipanggil ibu, kita lebih suka dipanggil cece. Demikian juga dengan bapak-bapak menolak untuk dipanggil om, lebih memilih dipanggil koko. Saudara, itulah manusia. Kita menolak tua. Namun ada satu pepatah yang sebenarnya menjadi pengingat dan juga menjadi self-reminder buat diri saya secara pribadi, dan biarlah ini juga menjadi self-reminder bagi kita semua. Menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu pilihan. Saudara, ketika saya mendengar hal ini, saya secara pribadi mengintrospeksi diri saya. Apakah dengan bertambahnya usia saya tidak mengalami perubahan karakter dari dulu? Apakah dengan semakin lama saya menjadi orang Kristen, ternyata saya justru menjadi contoh atau batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya? Saudara, menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu pilihan. Namun kali ini mari kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Ketika Paulus menulis ayat yang ke-17 sampai ayat ke-21, maka Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka punya pertumbuhan rohani yang baik. Ada 3 standar yang Paulus berikan yang seharusnya menjadi pengingat bagi jemaat di Filipi, apakah mereka punya 3M ini. M yang pertama, Paulus berani berkata, ikutlah atau ikutilah teladanku. Paulus berani menjadi teladan dalam kehidupan komunitas jemaat di Filipi. Paulus bukan berarti sedang menyombongkan diri. Namun Paulus berani berkata, ikutilah teladanku karena dia tahu dirinya difokuskan atau punya ambisi untuk mengenal Kristus saja. Dan seharusnya itulah yang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Mau mengenal Kristus dan kebenarannya. Mau mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara, beranikah kita di antara rekan-rekan kita atau di antara sanak saudara kita berkata, ikutilah teladanku. Karena aku punya kerinduan untuk menjadi seperti Kristus. Yang kedua, saudara,
Bukan hanya menjadi teladan, namun mari kita menjadi pribadi yang mawas diri. Saudara, di ayatnya yang ke-18 sampai di ayatnya yang ke-19, Paulus menyebutkan kelompok orang, yaitu kelompok orang yang menjadi seteru salib Kristus. Saudara, apa artinya ini? Saudara, seteru salib Kristus ini bukan berbicara hanya kepada kelompok orang-orang Yahudi yang menekankan pentingnya sunat dan juga ritual-ritual agama Yahudi. Namun kelompok orang yang disebut sebagai seteru salib Kristus adalah kelompok orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya pengikut Kristus. Namun mereka sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan hidup. Mereka menjadi orang Kristen, namun sama sekali tidak menunjukkan adanya pertobatan. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang kita kenal dalam istilah sekarang ateis praktis. Orang-orang yang mengaku Kristen tanpa peduli sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak ada di dalam kehidupan mereka. Kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang menguntungkan diri mereka. Nilai-nilai hidup mereka adalah nilai-nilai dunia ini. Sehingga Paulus mengajak supaya jemaat di Filipi dan juga kita orang Kristen punya sikap mawas diri. Gak gampang terpengaruh atau hanya hidup untuk saat ini. Hanya hidup untuk mengejar hal-hal yang sensasional. Tanpa peduli lagi itu dosa atau tidak dosa. Itulah mengapa Paulus mengatakan mereka itu seteru salib Kristus. Karena apa? Mereka sudah menerima anugerah Tuhan, namun tidak menunjukkan hidupnya sungguh-sungguh menghargai anugerah pengorbanan Kristus. Mereka mengatakan mereka Kristen, namun Kristen tanpa pertobatan. Saudara, mari menjadi orang yang mawas diri. Bukan hanya berani menjadi teladan, tetapi orang yang berani mawas diri. Yang ketiga, saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Jadi M yang ketiga adalah mengingat. Mengingat akan apa? Saudara, kita ini punya dua warga negara. Satu warga negara di sebuah negara di dunia ini, dan satunya lagi adalah warga negara kerajaan sorga. Artinya apa, saudara? Kita harusnya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang ada di sekitar kita atau hal-hal yang kita miliki saat ini. Paulus mengingatkan bahwa semua yang ada di dalam dunia, termasuk tubuh kita, adalah hina. Yang nantinya ketika Kristus datang kedua kali akan diubah menjadi sesuatu yang mulia. Saudara, kata hina di dalam bagian ini bukan berarti Paulus menganggap tubuhnya ini jahat atau tubuhnya ini tidak berguna. Tetapi saudara, apa yang mau Paulus tekankan di dalam bagian ini adalah bahwa apa yang ada termasuk tubuh kita semuanya sifatnya sementara. Tidak kebal terhadap kesusahan, tidak kebal terhadap penderitaan, tidak kebal terhadap penyakit. Saudara, bukankah ini sebuah penghiburan? Bahwa di antara kesementaraan ini, kita seharusnya menantikan akan kemuliaan yang Kristus akan berikan ketika dia kembali lagi datang untuk kedua kalinya. Saudara, 3M. Yang pertama, berani gak kita menjadi teladan? Yang kedua, kita harus berani mawas diri. Yang ketiga, kita harus berani mengingat bahwa kita tidak hidup hanya hari ini saja, tidak hidup hanya di dunia ini saja, namun untuk sesuatu yang kekal. Oleh karena itu saudara, jangan menjadi orang Kristen yang gampang puas. Jangan hanya puas dengan jumlah tabungan yang ada di dalam rekening kita. Namun mari bertanya kepada Tuhan, apakah yang bisa saya lakukan? Apakah yang bisa saya kerjakan dengan tabungan, dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada saya, agar hidup saya menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Yang kedua, jangan gampang puas dengan gelar S1, S2, S3 yang telah kita miliki.
Namun mari bertanya, Tuhan, dengan gelarku, apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang bisa saya layani? Dan bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk studi atau untuk mendapatkan gelar pendidikan yang layak. Saudara, jangan hanya puas karena kita memiliki jaminan untuk hari tua kita atau bagi keluarga kita. Namun mari bertanya sama Tuhan, Tuhan, dengan jaminan keselamatan yang Engkau berikan kepadaku, apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya sehingga mereka boleh kenal akan Engkau yang hidup. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang gampang puas. Mari kita tanya sama Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada kita. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi saksi baginya? Mari kita juga menjadi pribadi yang siap melayani kapanpun, dimanapun, melalui anugerah berkat yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bertumbuh, bukan hanya hidup bagi diri kami, namun kami berani menjadi teladan, kami berani mawas diri, kami berani mengingatkan diri kami terus akan panggilan surgawi kami. Sehingga waktu kami hidup di dalam dunia ini, kami hidup untuk memberi arti. Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami hidup untuk menjadi saluran berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjalani hari ini, apapun keadaannya, kami bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.